Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini Selasa 14 Desember 2022 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat-sehat dan bersukacita selalu. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, yang menyertai kami dikala kami berduka cita dan dikala kami bersuka cita, sehingga kami selalu memiliki pengharapan untuk dapat melalui setiap tantangan dan melihat setiap kebaikan yang kami peroleh sebagai anugerah dari Tuhan. Sebentar kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menyambut firman Tuhan itu dan mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Saudara terkasih, jemaat Filipi sebetulnya adalah jemaat Kristen pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa Timur. Sebagian besar dari jemaat Filipi terdiri dari orang-orang Romawi yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Paulus menuliskan surat ini kepada mereka karena Paulus mendengar bahwa mereka sedang mengalami penganiayaan berat di sana. Mereka dipaksa untuk meninggalkan iman mereka atau mereka akan dipenjarakan. Paulus mengatakan bahwa penganiayaan
dan penderitaan yang mereka alami itu jangan sampai membuat mereka menyimpan dendam dan kemarahan. Tetapi sebaliknya, mereka harus belajar memusatkan hati dan pikiran mereka kepada Allah dan kebaikan-Nya, sehingga mereka dapat bersuka cita. Hal ini menjadi kunci agar mereka tetap dapat menjadi saksi yang baik dari iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka diperlakukan tidak baik di dalam penjara. Saudara terkasih, mungkin saat membaca ayat ini, saudara teringat ayat Alkitab dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebetulnya nasihat Paulus kepada jemaat Filipi di dalam surat ini terkait erat dengan pesan yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat 22. Paulus berpesan supaya jemaat Filipi senantiasa bersuka cita, agar ketika mereka bersuka cita, mereka memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup mereka. Saudara terkasih, menurut disiplin ilmu psikologi, pikiran bahagia atau tidak semuanya bergantung pada keputusan kita sendiri. Artinya, kuasa untuk memutuskan bahwa kita mau bahagia hari ini atau kita mau bersedih hari ini, semuanya terletak pada diri kita. Jika kita mau terus bersedih, maka pikirkanlah semua hal yang negatif. Jika kita mau bersuka cita hari ini, maka pikirkanlah semua yang positif. Saudara terkasih, hidup ini seperti dua sisi mata uang. Ada hal baik yang bisa kita lihat dan kita syukuri. Di sampingnya ada pengalaman pahit yang bisa membuat kita marah atau kecewa. Jika kita mau memiliki kehidupan yang terus bersuka cita, maka pilihlah sisi yang satunya, yaitu memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi jika kita ingin merasakan hidup yang berat dan sulit, maka pikirkanlah sisi mata uang yang lainnya, yaitu kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan dendam. Tentu, memikirkan hal yang baik tidak membuat masalah kita terselesaikan dengan sendirinya. Tetapi pikiran yang baik yang pada akhirnya membuat kita bersuka cita akan melahirkan optimisme dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Jikalau kita membaca Filipi 4 ayat 8, kita bisa melihat lanjutan dari nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana caranya supaya kita bisa terus bersuka cita dalam segala hal. Begini firman Tuhan tertulis, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara terkasih, ada 1000 alasan bagi kita untuk dapat bersedih hari ini. Tetapi ada 1000 alasan juga bagi kita untuk dapat bahagia hari ini. Yang mana yang mau kita pilih? Semuanya bergantung kepada keputusan kita. Dan tentu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Memang banyak hal yang bisa kami pikirkan yang bisa membuat kami bersedih, marah, dan kecewa. Tetapi ada hal-hal lain yang sebetulnya bisa membuat kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan.
yaitu semua kebaikan dan hal-hal positif yang kami alami. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, agar kami bisa melihat semua yang baik itu, agar kami bisa terus bersuka cita. Kami menyadari bahwa dengan bersuka cita, masalah itu tidak secara otomatis dan sendirinya akan selesai. Tetapi dengan memiliki hati dan pikiran yang positif, yang bersuka cita, maka kami percaya kami akan memperoleh kekuatan dan pikiran yang optimis untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Lagi pula kami percaya kepada Tuhan, karena Engkau memiliki rancangan yang indah untuk kehidupan kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membuat kami jatuh sampai tergeletak. Sebelum itu terjadi, kami percaya Engkau akan menopang tangan kami supaya kami tidak terantuk kepada batu. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan kepada kehidupan kami. Untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Untuk makan, minum, istirahat, dan rekreasi kami. Untuk kehadiran orang-orang penting yang mendukung kami, yang menopang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang terus memperhatikan kami walaupun mereka berada di tempat yang jauh dari kami, yaitu di luar kota. Kami bersyukur untuk terus dapat bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun bentuk persekutuan kami yang sering kami ikuti selama ini dan sejauh ini, di masa pandemi khususnya dilakukan secara online. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau akan kembali mempertemukan kami dalam persekutuan tatap muka di gereja, di persekutuan-persekutuan wilayah, dimanapun kegiatan berjemaat dilakukan. Kami percaya bahwa melalui persekutuan dan perjumpaan itu, kami dapat kembali menumbuhkan semangat bersekutu, semangat bergereja kembali. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini. Jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik mereka yang memangku kekuasaan maupun bagi mereka yang berada di sektor-sektor yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menggunakan wewenang, otoritas, kepercayaan yang mereka miliki untuk kepentingan-kepentingan yang membawa bangsa ini pada kehancuran. Kami percaya bahwa kebaikan akan lebih unggul dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tuhan Yesus, kami masih berada di tengah pandemi. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami menghadapi pandemi ini. Ingatkanlah kami senantiasa untuk mengikuti protokol kesehatan. Tolonglah kami agar kami dapat menjaga diri kami juga dan juga menjaga sesama kami. Tuhan, bagi kami yang sedang mengalami sakit dan penyakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melalui sakit penyakit itu dengan terus berpegang dan beriman kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan berkuasa di atas sakit penyakit dan sanggup bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Pimpin dan sertailah kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan juga. Dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di dalam persekutuan doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.